Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 11 TPBB Institut Teknologi Kalimantan. Mata kuliah pengantar metode statistika dengan dosen pengampu adalah Bapak Syalam Wiradinata Simatupang. Kelompok 11 ini beranggotakan Ahmad Supriyandi NIM 04191005, Muhammad Hatami NIM 04191042, Rahma Dewi Sartika NIM 04191067, Ali Akbar NIM 06191004, Martinus NIM 09191042, Nurdiana Rihadatul Asmar NIM 09191054, Suci Rifka Aprilia NIM 09191066, Asani Takwim NIM 11191002. Judul dari penelitian kami adalah Pengaruh jam tidur mahasiswa terhadap pola pikir dan fokus belajar pada saat berkuliah daring. Latar belakang. Statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data statistik dan fakta yang benar, atau suatu kajian ilmu pengetahuan dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan kebijakan atau keputusan berdasarkan data dan fakta yang akurat. Di samping itu, saat ini dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 yang sudah meluas ke seluruh penjuru dunia. Hal ini menyebabkan seluruh kampus di Indonesia ikut melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga para mahasiswa melakukan kegiatan perkuliahan secara online atau tetap di rumah. Perkuliahan dilakukan melalui media atau fasilitas Google Classroom, Google Meet, atau media lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, kelompok kami ingin mengetahui data statistika pengaruh jam tidur mahasiswa terhadap pola pikir dan fokus belajar saat kuliah online selama pandemi COVID-19. Rumusan masalah kami ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana memahami konsep penyajian data statistika dalam pengolahan data. Yang kedua, bagaimana mengetahui analisis regresi linear sederhana terhadap pengaruh jam tidur mahasiswa dalam pola pikir dan fokus belajar selama pandemi COVID-19. Adapun tujuan kami ada tiga, yaitu untuk mengetahui konsep penyajian data statistika dalam pengolahan data. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari analisis data yang telah dilakukan menggunakan metode statistika. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pengaruh jam tidur mahasiswa terhadap pola pikir dan fokus belajar selama pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka yang kami gunakan ada 4, yaitu yang pertama, Simple Random Sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian, sedangkan teknik random merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Yang kedua, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca, sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Yang ketiga, statistika inferensial. Statistika inferensial yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis sekelompok kecil dari data induknya, atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya ataupun populasi. Yang keempat, regresi linier. Regresi sederhana adalah bentuk regresi dengan model yang bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel, yakni variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Sedangkan model regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas, A bisa 2,3 dan seterusnya, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Metode penelitian yang kami gunakan ada 3, yaitu yang pertama, teknik sampling. Pada pengambilan data, penguji menggunakan metode berupa penyebaran kuesioner pada Google Form, yang mana di dalamnya berisi beberapa pertanyaan mengenai pengaruh jam tidur mahasiswa terhadap pola pikir dan fokus belajar pada saat perkuliahan daring. Penyebaran angket dilakukan dengan pengirim link Google Form pada grup-grup di media sosial masing-masing penguji, mendapatkan 249 sampel secara acak tanpa memperhatikan jurusan atau asal universitas. Yang kedua, waktu dan tempat. Pengambilan sampel data oleh penguji dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei 2020 dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, termasuk pengumpulan data
dan pengolahan data yang diperoleh. Untuk tempat pelaksanaan penelitian adalah di Institut Teknologi Kalimantan, mencakup lingkup mahasiswa beberapa universitas di Indonesia. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode survei, dengan membuat kuesioner atau angket sebagai instrumen utama penelitiannya. Pada penelitian ini, penguji membagi angket pada mahasiswa dan mencari informasi tentang hal-hal yang dirasakan oleh responden selama perkuliahan daring. Diterapkan angket disebarkan dengan cara membagi langsung dengan responden yang bersangkutan, dan di dalamnya dapat berupa pernyataan atau pertanyaan tertutup atau terbuka, dan diberikan melalui media internet. Metodologi penelitian, sampel penelitian. Menurut Sugiono, 2008, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, penguji menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling, atau menurut Arikunto 2006, apabila jumlah subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tapi apabila jumlahnya lebih besar, maka lebih baik diambil sebanyak 10 hingga 15% atau 20 hingga 25% lebih. Dalam penelitian ini, sampel yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 249 populasi. Jika menggunakan jumlah sampel sebesar 25%, maka jumlah populasi yang didapat penelitian ini adalah 62 orang mahasiswa. Tahap penelitian yang pertama adalah pembagian angket dan pengumpulan data penelitian. Yang kedua adalah menentukan data dengan teknik sampling dan menentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Yang ketiga adalah proses percakapan data yang didapatkan. Yang keempat, menganalisis data dengan metode secara statistika, deskriptif, dan statistika inferensial. Dan yang terakhir adalah hasil akhir atau penarikan kesimpulan. Analisis data, penyajian data. Berikut ini dipaparkan tabel frekuensi fokus kuliah mahasiswa selama pandemi COVID-19. Ada 7 parameter, yaitu sangat tidak fokus, kurang fokus, lebih tidak fokus, fokus, lebih fokus, cukup fokus, dan sangatlah fokus. Analisis data, penyajian data dalam 4 bentuk lainnya, yaitu dalam bentuk diagram batang, diagram data kualitatif dengan metode diagram batang, diagram lingkaran, diagram data kualitatif dengan metode diagram lingkaran, diagram scatter, diagram data kuantitatif dengan metode diagram scatter, dan yang terakhir itu adalah grafik plot titik, diagram data kuantitatif dengan metode grafik plot titik. Pada slide ke-12 dapat dilihat ada terdapat tabel sebagai berikut yang berisi rate fokus kuliah online, frekuensi, XI, dan F. Statistika deskriptif meliputi mean, modus, median, range, variansi, standar deviasi, dan probabilitas. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diperoleh mean 3,8, median 4, modus 32, range 6, variansi sama dengan 1,74, standar deviasi 1,31. Seperti pada perhitungan berikut, suatu sampel acak sebanyak 249 mahasiswa atau mahasiswi didata tingkat fokus dalam kuliah online dengan skala 1 sampai 7. Rata-rata yang diperoleh adalah 4 dan variansi 1,74 dengan mengkonsumsi nilai terdistribusi normal. Buatlah interval konfidensi 95% dari variansi tersebut. Diketahui N sama dengan 249, S2 sama dengan 1,64, alpha 0,05, pi 248. Ditanya estimasi interval variansi dengan interval konfidensi 95% dan dapat dihitung seperti rumus di sebelahnya, maka diperoleh estimasi variansi dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 1,4701 dan 2,0
Pada perhitungan estimasi parameter ini digunakan estimasi parameter satu populasi yang akan dijabarkan sebagai berikut. Diketahui mean atau X bar 3 sama dengan 3,8, standar deviasi sama dengan 1,31, ukuran sampel atau N sama dengan 249, taraf kepercayaan 95%. Maka nilai kritis ZA per 2, Z alpha per 2 dibagi 1 dikurang alpha sama dengan 95%, alpha sama dengan 1 dikurang 0,95, alpha sama dengan 0,05. Untuk nilai kritis Z alpha per 2 sama dengan Z 0,05 per 2, Z 0,025, Z 0,25 sama dengan 1,96. Dan dapat dihitung seperti rumus di samping. Jadi taraf kepercayaan 95% bahwa hasilnya adalah min 3,6432 kurang dari sama dengan 3,9568. Oke, selanjutnya analisis data, statistika inferensial, estimasi proporsi. Suatu sampel random yang terdiri dari 249 mahasiswa angkatan 2019 diketahui 19% memiliki tolak fokus sebesar 5. Tentukan interval konfidensi 95% untuk menaksir tolak fokus mahasiswa tersebut. Dari soal diketahui P sebesar 19%, N atau banyak data banyak 249 dan A 0,05, dan ditanya interval konfidensi 95%. Oke, yang pertama kita cari Z A per 2. Tadi kita punya A 0,05 dibagi 2 jadi Z 0,025. Dilihat dari tabel Z, nilai Z 0,025 sebesar 1,96. Selanjutnya nilai-nilai yang telah kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus dari proporsi, rumus dari estimasi proporsi yaitu P lebih dari sama dengan A per N min Z A per 2 akar P dikali 1 min P per akar N, dan P kurang dari sama dengan A per N ditambah Z A per 2 akar P 1 dikali 1 min P per akar N. Oke, setelah kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapat selang intervalnya P lebih dari sama dengan 0,07828 dan P kurang dari 0,30172. Jadi estimasi proporsi interval konfidensi 95% yaitu dari 0,07828 sampai 0,30172. Oke, selanjutnya analisis data, statistika inferensial, estimasi selisih proporsi. Suatu sampel random yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2019 diketahui memiliki tingkat fokus yang berbeda-beda. Terdapat 48 mahasiswa diantaranya memiliki tingkat tolak fokus sebesar 5, sedangkan 16 lainnya memiliki tingkat tolak fokus sebesar 6. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi beda proporsi antara mahasiswa dengan tingkat tolak fokus sebesar 5 dan 6. Oke, dari soal diketahui A1 sama dengan 48 mahasiswa, A2 yaitu 16 mahasiswa. Untuk N1 dan N2 nya sama 249, dan untuk A 0,05. Ditanya interval konfidensi selisih proporsi tingkat tolak fokus mahasiswa. Oke, untuk cara atau langkah yang pertama masih sama, yaitu mencari nilai Z A per 2. Nilai dari Z A per 2 yaitu sebesar 1,96, sama seperti estimasi proporsi tadi. Kemudian rumus dari estimasi selisih proporsi yaitu selisih proporsi kurang dari sama dengan A1 per N1 dikurang A2 per N2 plus minus Z A per 2 akar A1 per N1 dikali A1 per N1 min A2 per N2 per N1 ditambah
A2 per N1 dikali A1 per N1 dikurang A2 per N2 per N2. Kemudian nilai-nilai yang telah kita ketahui dimasukkan ke dalam rumus dan mendapatkan selang interval yaitu dari 0,0708 sampai dengan 0,1862. Jadi estimasi beda proporsi jumlah antara tingkat fokus 5 dengan tingkat fokus 6 untuk interval konfidensi 95% yaitu dari 0,0708 sampai dengan 0,1862. Uji hipotesis rata-rata. Suatu sampel stratified random sampling sebanyak 249 mahasiswa dinilai memiliki rata-rata tingkat fokus sebesar 3,8 dengan standar deviasi sebesar 1,31. Apakah dengan ini dapat menunjukkan bahwa saat ini rata-rata tingkat fokus mahasiswa melebihi 3 dengan menggunakan A sama dengan 5%? Solusi H0 rata-rata sama dengan 3, H1 rata-rata lebih dari 3, alfa sama dengan 5%. Berikut adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui hipotesis rata-rata. Setelah hitungan tersebut didapatkan, karena Z hitung lebih besar dari Z alfa, keputusan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat fokus mahasiswa tidak lebih dari 3. Uji hipotesis variansi. Seorang mahasiswa melakukan penelitian pada ITK Angkatan 2019 tentang tolak fokus mahasiswa dalam kuliah daring. Dia mengambil sampel secara acak sebanyak 249 mahasiswa Angkatan 2019 dan didapat rata-rata tolak fokus mahasiswa sebesar 3,8 dengan variansi 1,74. Mahasiswa dikatakan bahwa fokusnya normal apabila variansi 60. Buktikan apakah mahasiswa angkatan 2019 memiliki tolak fokus yang normal. Gunakan alfa sama dengan 5%. Diketahui jumlah data 249, variansi 1,74, alfa sama dengan 0,05. Dijawab H0 standar deviasi sama dengan 60, H1 standar deviasi kurang dari 60. Berikut adalah perhitungannya. Karena H hitung kurang dari 259,95, hasilnya berada di area penolakan, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan tolak fokus mahasiswa saat daring normal karena variansi kurang dari sama dengan 60. Maka dapat ditarik kesimpulan dengan data sebanyak 249 dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan statistika deskriptif pada data yang telah kami dapatkan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Rata-rata rating fokus mahasiswa dalam berkuliah online. Modus sama dengan rate 4 dengan 81 sampel data. Median 32, range 6, variasi sama dengan 1,74 dan dengan standar deviasi 1,74. Berdasarkan perhitungan hasil uji hipotesa parameter, didapatkan hasil hipotesis rata-rata yang mana Z hitung lebih dari Z alpha. Keputusan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat fokus mahasiswa tidak lebih dari 3. Dan untuk hipotesis variansi didapatkan X hitung kurang dari 259,95. Hasilnya berada di area penolakan. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Dan tolak fokus mahasiswa saat daring normal karena variansi kurang dari 60. Berdasarkan data yang didapat dari setiap sampel, mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan lain di luar dibandingkan kegiatan belajar di rumah, di mana banyaknya kegiatan lain mencapai 883 kegiatan dan fokus belajar hanya 154 orang. Data tersebut diambil dari total 249 sampel dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Sekian penjelasan dari video kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.